Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Fatimah. Saat ini saya bertugas di SMA Ma'arif Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini saya sedang mengampu pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta 2023. Hari ini Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek konseling individu dengan topik kesulitan memilih studi lanjut dengan pendekatan behavior dan teknik self management. Berikut ini adalah identitas diri saya. Nomor peserta 205031370041. Nomor induk mahasiswa 23211631122 atas nama Ade Fatimah, Prodi Bimbingan dan Konseling LPTK Universitas Ahmad Dahlan. Sebelumnya perkenankan saya untuk menayangkan profil sekolah saya kepada Bapak Ibu dosen penguji. Selamat menyaksikan. SMA Ma'arif Bulakamba terletak di Jalan Raya Luwung Ragi, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Berdiri sejak tahun 1989 dengan luas tanah 3.350 meter persegi yang terdiri dari 10 ruang kelas. Selama 35 tahun ini, SMA Ma'arif terus melakukan perbaikan sarana prasarana sekolah. SMA Ma'arif terdiri dari 2 jurusan, yaitu IPA dan IPS untuk kelas 12, 11 menggunakan fase F, dan 10 menggunakan fase E. Demikian profil sekolah SMA Ma'arif Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Gimana kabarnya? Untuk kali ini kurang baik. Kurang baik. Dengan bahasa siapa? Asmi dari kelas 12. Asmi dari kelas 12. Kenapa, Mbak? Ada masalah dengan keluarga. Kenapa masalahnya? Jadi gini, setelah ini kan saya lulus. Nah, saya dari sana untuk kuliah, tapi orang tuanya dari sini dulu sudah untuk menjadi lulus lanjut kuliah. Oke, berarti Mbak Ami kesini ya untuk masalah yang Mbak Ami hadapi ya. Salah satunya adalah sekarang sedang bingung atau sudah kelas 12 mau lanjut atau tidak. Iya. Oke. Berarti hari ini kita ya, Ibu sama Mbak Ami akan mengadakan konseling individu. Ya, dimana konseling individu itu Ibu di sini sebagai konselor, Mbak Ami sebagai konseling ya, khususnya peserta didik. Nanti masalah yang Mbak Ami alami, Ibu mencoba untuk membantu sebisa Ibu, dan mana konseling individu ini nanti ada asas kerahasiaan salah satunya ya. Jadi Mbak Ami cerita sama Ibu, di sini Ibu sebagai seseorang yang wajib merahasiakan. Jadi hanya Ibu sama Mbak Ami yang tahu ya. Tadi Mbak Ami bilang katanya sudah bingung ya. Bingung dalam artian Mbak Ami itu tadi lanjut apa enggak, karena sekarang sudah kelas 12 ya Mbak. 12 apa? Nah, coba ceritakan dulu gimana masalahnya. Letak permasalahannya pertama itu gimana? Jadi pertama itu sebenarnya sangat terlihat dulu kan, samping itu saya juga sangat disuruh ibu tadi dulu dokternya kita kuliah, tapi di sisi lain saya juga pengennya langsung kuliah. Terus di situ terjadi permasalahan. Jadi sebelumnya yang
Tadi saat ini Mbak Ami itu sekolah sambil mondok dari kelas 1. Mulai dari kelas 9 SMP. Oh, dari kelas 9 SMP. Mbak Ami itu sekolah sambil mondok dan mondoknya ternyata sambil ngapain? Iya. Terus orang tua berusaha untuk Mbak Ami itu fokus dulu sama mondok di rumah ngapain, tapi Mbak Ami pengennya sampai kuliah. Mbak Ami sudah ngobrol sama orang tua. Tapi kamunya masih deket sama soalnya iya kan ada bilang kan banyak sekarang itu yang kuliah sambil mondok, tapi kata ibu jangan karena dia mengganggu, jadinya suruh fokus dulu sama keadaan. Mbak Ami itu pernah nggak sih ngobrol bertiga? Apanya masih ada? Masih. Sering komunikasi sama bapak? Jarang soalnya sama ibu, Oh jarang. Kenapa? nggak tahu enakan sama ibu kalau Oh enakan sama ibu daripada sama mama. Tapi bapak sering nanyain kabarnya Mbak Ami. sering. Datang ke pondok untuk menjenguk? Kalau datang ke pondok jarang, saya Oh jarang. Mbak Ami berapa bersaudara? dua. Dua. Mbak Ami sama adiknya. Iya. Bersaudara. Dua apa tiga? Tiga. Tiga. Ada lagi berarti? Iya. Mbak Ami anak berapa? Anak pertama. Yang pertama, adiknya dua berarti itu. Kelas berapa? Yang pertama kelas 6, kalau yang kedua masih bersama dengan SD. Tadi Mbak Ami bilang kan katanya lebih enak ngobrol sama ibu. Kalau boleh ibu memberikan gambaran, yang namanya orang tua pasti pengennya aslinya komunikasi yang baik sama anaknya ya. Berarti karena Mbak Ami ini orang tuanya masih hidup semua nih, jadi Mbak Ami kalau bisa ngobrol sama mama atau sama ibu, terus ngobrol juga sama bapak. Nah, jadi yang namanya masa depan itu kan harus ada dua pihak keluarga, dan bukan dua orang yang berarti bapak ibu, yaitu orang tua sama Mbak Ami. Kalau misalnya Mbak Ami serba memilih sendiri, egois karena ngobrol sama kedua orang tua, kali aja ibunya nggak cerita sama bapaknya, ya kan? Akhirnya nanti bapaknya marah-marahnya sama ibunya, kamu ini anak mau kuliah kamu nggak boleh belajar. Akhirnya nanti yang ada kedua orang tua kita itu memangnya Mbak Ami mau kuliah di mana rencananya? Kalau pengen kuliah itu di mana? Pengennya di UNES, kalau enggak di UMS. Apa itu jurusannya? Jurusannya kedokteran sama kalau enggak perawat. Enak di situ kayaknya. Apa ada temannya di situ? Pada mau kuliah di situ? Temennya paling yang ada di itu UNS. Sebelah mana itu? Iya. Itu apa jurusannya? Kalau di UNS pengennya untuk kedokteran. Oh, kedokteran. Nah, apalagi kedokteran Mbak. Kedokteran itu kan biayanya sangat luar biasa ya. Ratusan juta. Syukur-syukur gratis, ya kan? Apalagi dengar-dengar Mbak Ami itu peringkat 1 terus ya? Iya, peringkat 1 dari kelas 10. Berarti ada kemungkinan besar kalau misalnya itu sudah mulai yang prestasi, bisa aja Mbak Ami lulus. Ya. Tapi memang saat ini orang tua belum lulus. Berarti nanti komunikasikan lagi sama bapak sama ibu. Toh banyak kampus-kampus yang lain selain dua yang Mbak Ami sebutkan. Ya. Kalau misalnya nanti Mbak Ami masih bingung, cari referensi lain, kampus lain yang kayaknya biayanya kalau misalnya nggak diterima yang sedikit ya, apapun orang tua nanti boleh ya, apapun keputusannya orang tua berarti kami harus siap. Tapi gini Bu, orang tua sama saya itu beda. Kan saya kan pengennya ngambilnya yang jurusan kesehatan.
Oh, kan sampai sekali kehidupan itu USD ya, mungkin salah satunya di pendidikan karena kalau untuk dari orang tua yang dulu. Nah, Kak Ami sendiri kayaknya memang suka di kesehatan daripada pendidikan. Kayaknya ya. Nah, pernah nggak sebelumnya ngobrol sama Bapak pas masih kecil itu ngobrol, oh jadi ini Pak aku pernah nggak? Kalau bapak terserah saya, tapi kalau ibu-ibunya aja. Terus kan mungkin itu karena biayanya kan lebih murah daripada kami kalau belum bisa. Tetap ya dari Pak Ami itu pengennya di kesehatan ya. Kalau kesehatan di sini kan banyak banget. Daerah Brebes di sini kan ada apoteker ya, ada politeknik, gitu kan, ada kesehatan masyarakat, ada pidana, perawat. Nggak pengen nyoba nanti di sini kalau misalnya ke Ini yang jauh. pengen yang jauh. Kalau bisa yang di dulu ya, karena barangkali rezekinya Mbak Ami yang alhamdulillah berikan satu terus ya, ada kesempatan besar. Jadi cuma tadi ini kan Mbak Ami juga masih tidur ya, mau lanjut apa buatnya. Jadi tetap saat itu dalam artian Mbak Ami itu jangan egois. Di sisi lain sambil menunggu kelas 12 selesai, Mbak Ami kalau bisa cari referensi lain, entah itu di laman Google atau brosur-brosur. Kalau di BK itu kan banyak yang Mbak ya, brosur mau kuliah yang ada mondoknya. Berarti kalau Mbak Ami tetap ingin meyakinkan mondok sambil kuliah, ya Mbak Ami berarti harus lebih keras lagi meraih orang tua. Tapi tetap Mbak Ami harus melihat ke belakang konsekuensi, apalagi Mbak Ami itu menghafal Al-Quran. Jadi orang tua itu namanya orang tua itu Al-Quran itu kan sangat gimana ya, tanggung jawabnya sangat besar. Kalau sudah hafal ya kalau bisa tetap diamalkan. Akhirnya nanti kalau misalnya di langsung kuliah, jadi sebenarnya mungkin bukan di biaya Mbak yang pertama, pengen menjaga hafalannya orang ini. Nah, Ya coba nanti saya bisa bicarakan nanti sama orang tua. Biasanya ketemunya berapa lama sih Mbak? biasanya 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali. Berarti ibu itu ke pondok Ya. atau Mbak Ami pulang? Kadang pondok, kadang saya pondok. Boleh? Kan isi sama Oh, sama penyanyinya boleh sih untuk pulang. Tapi lama pulang atau sehari? enggak lah, enggak lama kali. Berapa jam? Lama-lamanya 2 jam. Oh, 2 jam, berarti gak ada sehari ya. Oke. Tadi berarti 3 bersaudara, adiknya ada juga. Oh, berapa jam? Yang pertama kelas 6, kalau yang kedua baru Kelas masuk 6. Kelas 6 sama? baru mau masuk SD. Oh, masuk SD. Laki-laki semua? Yang pertama laki-laki, keduanya cewek. Berarti ini yang mau sekolah cewek? Iya. Gimana ya? Benar Ibu, kalau misalnya nanti Mbak Ami itu tetap kebingungan untuk menyampaikan ke orang tua, Bu, saya masih takut ngomong sama orang tua, tolong Ibu bantu ya, bisa pembinaan Bu buat orang tua saya, biar kita itu bertemu ketika di sini boleh. Nah, boleh. Mbak Ami maunya saat ini fokus dulu sama sekolah, semoga lulus ya. Terus
sukses di pendidikan banyaknya ya. Oke, ada lagi yang mau kami sampaikan teman-temannya apa? Sudah berapa kali nih Mbak Ami untuk ngobrol sama orang tua tentang lanjutannya? Udah banyak sering terus itu kan sering itu ya ngobrol sama dia. Jadi dia juga bilang sama ibu susah kuliah dulu suruh lanjutin ya. Mungkin dia juga terpengaruh. Oh iya, makanya Mbak Ami itu ngobrol sama ini yang mengurus lambatnya. Oke. Nah, untuk kayak brosur kayak gitu Mbak Ami itu sarinya gimana? Kayak ibu yang di sini itu ide dari mana? Atau masukan dari mana? Ada juga sih kalau yang sama-sama seangkatan, jadi ada yang tahu dari orang juga, entah itu Kampus. kampus juga. Lah yang satu sekolah di sini ada orang Ada di mana itu? Ikut sama teman-teman yang lain juga. Ikut sama teman yang lain juga yang satu sekolah kan? yang satu sekolah kan, yang paling Itu yang satu kelas ada yang orang di kuliah kan? ada banyak. Jurusannya sama, Jurusannya. kesehatan. Enggak. Ada kampusnya sama. Ada yang manajemen, terus ada juga yang untuk perawatan. Sebenarnya apapun kampusnya yang kita pilih pasti sesuai dengan minat dalam artian keahlian bakat kita. Kita kayaknya lebih suka di kesehatan. Baru susahnya Pak ya, susahnya Pak apalagi tentang biologi ya, biasanya tentang kesehatan lah segala macam itu. Kami sudah ngobrol sama siapa aja selama selain orang tua? Kadang itu sering juga ketemu Teman yang satu pondok apa satu yang sekolah? satu pondok. Satu pondok. Tapi setelah Mbak Ami itu orang tua melarang Mbak Ami untuk tidak lanjut, Mbak Ami kepikiran nggak? Merasa terganggu nggak? Ya mungkin pas awal-awal ya, tapi lama-lama bisa. Lama-lama nggak terganggu. Kalau boleh nanti kalau itu ada waktu ya boleh lah nanti sesekali orang tuanya dipanggil ya. Kalau misalnya sampai mau lulusan Mbak Ami tetap masih bingung dan masih tetap pengen kuliah, tetap nanti coba kali aja Mbak Ami untuk ngobrol orang tua nanti Mbak Ami merasa bagaimana nih setelah sudah ngobrol tentang masalah yang Mbak Ami hadapi? Mungkin bisa lebih ya lebih Seperti apa Mbak Ami? ya udah diikut semua jadi udah dipegang Lebih lega, lebih plong, oke. Nah, Mbak Ami tetap ya, ini dari obrolan kita ini hari ini Mbak Ami tetap pengen masih di keinginan Mbak Ami pengennya kuliah sambil masuk. pengennya kan gitu. Pengennya kayak gitu, tapi tetap ya Mbak kamu pengennya nanti apapun itu keputusannya kita ngobrol sama orang tua. Dan kita harus berdoa adanya kita masih sehat, umur panjang itu maka nggak ada masalah juga ya. Karena Mbak Ami merasa lebih plong dengan masalah yang Mbak Ami utarakan dan apa yang Ibu kasih gambaran dorongan buat Mbak Ami. Ini Ibu ada apa ya namanya kontrak perilaku ya, kontrak perilaku atau seperti lembaga bersejarah ya, peserta didik di mana di sini ini kenyataannya adalah tentang proses konseling kita hari ini ya. Mbak Ami merasa bagaimana
jawab dia? Ayo. Apa? Di pernyataan ini apakah Anda bisa merubah perilaku setelah proses konseling? Tinggal jawab iya, yang gimana? Ya karena Anda itu berusaha nanti apapun keputusan orang tua mau menerima dengan itu salah satu sih perubahan perilaku ya. Terus ini yang nomor 3 apa? Dapatkah Anda mencontoh perilaku yang dilakukan dalam proses konseling? Saya karena insya Allah kami bisa. Saya pun nggak bisa. Yang nomor 4 coba hasil dari konseling. Dapatkah Anda melakukannya dan menerimanya? bisa ya? Bisa pasti. Yang nomor 5 Apakah Anda merasa nyaman saat proses konseling? nyaman nggak? Nyaman. Yang kedua yang nomor 6 Bisakah Anda depresi pada diri Anda setelah proses konseling? bisa? Bisa ya, bisa. Jadi itu simpan buat apa? Buat nanti bukti bahwa Mbak Ami ini pernah konseling individu sama ibu. Mbak Ami tadi udah ngisi kontrak perilaku ya, pernyataan di mana Mbak Ami merasa plong setelah bercerita dan ketemu sama ibu ya. Oke, ada yang mau Mbak Ami sampaikan lagi atau unek yang masih ada di hati Mbak Ami? Ada. Kan ini kan udah kelas 12 ya. Kira-kira ada bersosialisasi tentang kampus atau universitas. Jadi kayak biar lebih meyakinkan orang tua gitu kan. Di kelas saya juga teman-teman IPS itu banyak yang ingin kuliah, tapi itu drama dari orang tuanya dia pengen kuliah tapi angkanya itu mendukung. Salah satu faktornya itu karena faktor ekonomi. Padahal kan kuliah nggak harus itu. Tidak harus bayar. Dia kan masih ada jalur prestasi itu bagi mereka yang berprestasi. Kira-kira ada nggak Bu sosialisasi pertemuan wali murid yang menghasilkan universitas? Saat ini sih belum ada yang berarti ini masukan ya buat ibu Mbak Ami sama teman-teman pengen berharap sekolah kita itu memanggil orang tua plus memanggil universitas untuk sosialisasi tentang studi lanjut ya, biar orang tua itu punya gambaran kalau pendidikan itu penting biar anak-anak yang kita bisa lanjutkan ya, seperti itu. Tapi nggak mungkin buat aja ibu harus komunikasi dulu sama kepala sekolah. Begini, gimana kalau ibu pas komunikasi ke kepala sekolah buat sini biar ada salah satu kampus yang datang sini pas sosialisasi, jadi biar lebih meyakinkan orang tua gitu. Barangkali ntar orang tua saya jadi berubah pikiran setelah adanya sosialisasi. Oke, berarti Mbak Ami tetap ya pengennya ada sosialisasi dari sekolah memanggil orang tua plus kalian universitas biar datang ke sini untuk mensosialisasikan ke wali murid. Ya, harapannya salah satunya juga biar Mbak Ami bisa lanjut kuliah ya, dan juga teman-teman ya yang oke, nanti tetap itu kan prosesnya juga enggak gampang ya kan? Jadi ibu ataupun dari sekolah juga harus memilih ya kampus yang memang mau untuk bersosialisasi di sini, dalam artian kampusnya itu juga harus yang memadai untuk siswa-siswinya biar mau masuk ke salah satu universitas yang mereka harapkan. Apalagi biasanya kalau kampusnya di sini itu kebetulan kampus yang ada siswa kita yang sudah kuliah di sana. Terus Bu, ini saya masih tanya Bu, di rumah saya itu kan itu ada yang pengen banget kuliah tapi nggak boleh orang tuanya. Sampai-sampai dia Bu itu udah daftar kuliah sih, tapi orang tuanya itu nggak tahu, jadi itu nggak boleh orang tua jadi bingung karena pengen banget tapi orang tuanya nggak gitu. Nah itu pakainya Apa? kalau misalnya nanti keterima gimana? Kalau keterima katanya kita baru cerita
itu ilmu tak tanya. Terus kalau ya ada ilmunya. Terus kan itu aku di sini kan kebanyakan itu orang itu enggak gimana ya pendidikannya nggak tinggi jadinya mereka mau nggak betul itu kan ya apa sih ya gitu ya. Kan delapan, terus SD, terus SMP ya. Terus itu bilang paling keluarganya sekarang saja lah yang nganggur mendingan nggak usah kuliah langsung kerja aja kayak gitu. Padahal kan nggak semuanya kayak gitu. Terus iya, pokoknya banyak lah itu kayak gitu. Nah, di daerah kami banyak yang lain juga banyak. Yang dulu yang banyak sedikit. Jangan itu orang-orang yang ada dulunya banyak yang lulus SMA langsung kerja padahal banyak peminat. Terus ada tuh orang tanya kayak gini, kalau mau kuliah sana kok kamu sendiri kayak gitu jadinya biayanya kayak gimana ya? Sih yang bayar. Padahal orang tua itu pertama yang menguatkan kita dalam semuanya. Kalau orang tua kurang mendukung, otomatis anak itu jadi pesimis. Makanya apapun itu yang kita harapkan, kita kurangkan ke orang tua kita. Caranya gimana? Kayak tadi kata orang tua, kuliah juga mesti nganggur atau kerja aja dia enak, aku dapat uangnya dan kerja 2 tahun 3 tahun nikah. Atau mau nanti kembali lagi kita. Bukan persepsi orang tua yang mungkin kurang tahu tentang pendidikan. Kalau ada yang sudah kuliah tapi nganggur, ya itu karena anaknya sendiri. Ya. Dari diri kita itu tidak mau memanfaatkan ilmu yang kita dapat. Kalau misalnya kita memanfaatkan, pasti orang tua tidak akan memberikan statement seperti itu ya. Apalagi mama yang nggak amin ya, itu kan guru, jadi ibu yakin pasti beliau lebih tahu tentang pendidikan. Makanya lanjut boleh, tapi nanti ya nanti apa namanya yang nggak Ami sampaikan tadi tentang masukan untuk sekolah ini nanti ibu sampaikan tentang sekolah. Syukur-syukur sebelum kami lulus, apalagi nilai IPS yang baik, kami mulai ujian sekolah. Nanti setelah ujian sekolah harapannya itu maksimal sekolah bisa ada sosialisasi mengenai kampus dan guru yang lain sudah bisa ngerti. Dalam artian apa? Kalau cuma kepala sekolah yayasan, guru-guru ada yang hadir, itu tidak bisa dilakukan. Nah, apalagi guru-guru kelas 12 itu yang mempunyai harapan besar untuk bisa membangkitkan kalian yang sudah bisa mengambil. Ibu bisa nggak bisa itu buat surat panggilan buat anak tua sih asal saya minta ibu tuh ngobrol sama orang tuanya yang mengenai itu sih dan yang mempersilahkan itu jadinya itu pasien bisa berpikiran kayak gitu. Kalau yang kami itu bikin surat panggilan. Nanti ya ngobrol berdua sama orang tua saya. Boleh, tapi nggak boleh berdua. Jadi harus ada banyak juga. Jadi itu bisa orang tua yang memahami, tapi tetap harus ada memahami. Dimana itu hanya perantara untuk menengahi dan memberikan gambaran tentang pendidikan masalah itu tentu nanti bakal sampaikan ke orang tua sendiri. Jadi di sini itu nanti adalah sebagai penengah, pendorong juga bahwa semuanya sama-sama baik, tapi lebih baik lagi alangkah dua-duanya diambil seperti itu. Kira-kira Mbak Nur yang apa? Seminggu depan. Insya Allah ya, nanti kalau ibu sudah sibuk dan ibu nggak lupa, ibu bikinnya. Nanti kalau ibu lupa Mbak Nur boleh langsung pun udah dibikinkan surat belum ya, itu bisa kita dengar kalau ibu oke Mbak Ami, karena Mbak Ami sudah merasa puas dengan tadi yang dibikin pernyataan, ibu memberikan tambahan. Kalau nanti orang tua itu
dia berarti orang tua itu ya harus menunjukkan baik buruknya, berarti kami harus menurut sama orang tua itu yang